Di zaman sekarang ini, mengakses musik bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan smartphone untuk mengakses jutaan musik melalui server yang telah disediakan oleh perusahaan musik streaming. Pada era 1970-an hingga permulaan era 2000-an, kaset menjadi media hiburan yang populer. Kaset pertama kali diperkenalkan oleh Philips pada tahun 1963 di Eropa dan tahun 1964 di Amerika Serikat. Kemudian kaset semakin populer di industri musik selama tahun 1970-an dan perlahan-lahan menggeser piringan hitam. Selama tahun 1980-an, popularitas kaset tumbuh semakin pesat karena hadirnya recorder pocket portable pemutarnya seperti Sony's Walkman. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan inovasi-inovasi baru di bidang musik, di pertengahan 1990-an, kaset mengalami masa-masa akhir kejayaannya. Masuknya, compact disc atau CD ke Indonesia menyediakan alternatif baru dan canggih bagi para penikmat musik. Kualitas suaranya yang lebih jernih dan pemilihan pemutaran lagu yang lebih mudah dan cepat menjadi beberapa kelebihan CD dibandingkan kaset. Pada tahun 2000-an, kaset pun makin kalah bersaing oleh perkembangan CD. Perusahaan-perusahaan rekaman di tanah air telah menjadikan CD sebagai sarana rekaman musik. Meski begitu, banyak memori-memori unik yang mengesankan dari kaset pita bagi generasi 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Berikut ini adalah 8 kenangan yang paling berkesan ketika kaset pita masih berjaya. 1. Rajin mengunjungi toko kaset untuk update koleksi kaset terbaru. Mengunjungi toko kaset biasanya sering dilakukan sepulang sekolah atau pada hari libur. Bagi yang mempunyai cukup uang bisa langsung membeli kaset yang diinginkan, sedangkan bagi yang uangnya tidak cukup terpaksa menabung dulu setelah itu baru dapat membelinya. 2. Saling pinjam-meminjam kaset dengan teman sekolah. Di era kaset, saling pinjam-meminjam kaset dengan teman sekolah adalah hal yang sering dilakukan. Karena untuk menambah perbendaharaan musik tidak semudah sekarang, di samping itu juga untuk menghemat pengeluaran. Peraturan pinjam-meminjam kaset yaitu tidak boleh rusak. 3. Membeli kaset kosong untuk rekam lagu. Lagu kesukaan kita yang diputar di radio, dapat direkam ke kaset kosong, atau kaset kosong juga dapat digunakan untuk merekam suara sendiri. Bandingkan dengan masa sekarang, di mana kamu tinggal mengunduh musik dari laptop, PC atau telepon selulermu. 4. Beli kaset bekas di pasar loak. Salah satu cara mendapatkan kaset incaran yang tak kunjung terbeli karena mahal, pasar loak jawabannya. Meskipun kaset bekas, tak ada salahnya beli di pasar loak karena harganya jauh lebih murah. 5. Hubungan pensil atau pulpen dengan kaset. Pensil atau pulpen punya fungsi sebagai pengganti tombol FF atau REW pada tape recorder. Di samping itu pensil atau pulpen digunakan untuk memutar kaset pita yang kusut. Tak jarang kaset kusut saat diputar, untuk membenarkannya, perlu memutarnya secara manual. Karena ukuran lubang kaset pita yang bergerigi itu kecil, maka benda yang muat adalah pensil atau pulpen. 6. Kaset kusut adalah hal paling menjengkelkan. Ketika asik mendengarkan musik, tiba-tiba terhenti karena kaset nyantol di roll tape recorder. Kita harus sabar menariknya sedikit demi sedikit agar tidak rusak dan putus. Kejadian ini adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan bagi para pencinta kaset. Jika putus dan disambung hasilnya tidak akan sebagus sebelumnya, atau lagu menjadi terpotong. 7. Bernyanyi sambil baca lirik di sampul kaset. Kaset, pada umumnya disertai kertas berbentuk panjang yang dilipat, selain menampilkan cover dan judul lagu juga ada lirik-lirik lagu. Tiap kali kasetnya diputar, kamu sudah siap-siap baca lirik yang ada di sampul kaset.
8. Jalan-jalan sambil dengerin Walkman. Buat anak gaul pada zaman itu, mendengarkan musik sambil menenteng Walkman, yang gak muat dimasukin saku, itu udah keren banget. Meskipun Walkman gak bisa dipakai buat main games, chatting, atau internetan, kenikmatan yang dirasakan tidak kalah dengan menenteng HP.